lagi untuk anak-anak kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Di masa pada saat ini kita harus tetap mempertahankan belajar jarak jauh, dan kepada anak kami jangan lupa selalu ingat untuk kebersihan tangan, menggunakan sanitizer atau mencuci tangan, dan juga pakai masker bila kita keluar rumah, jangan lupa dan jaga jarak kepada teman-teman. Kami harap dengan cara seperti itu kita bisa mengurangi risiko untuk diri kita dan diri teman kita. Baik, untuk pelajaran kita kali ini kita akan mau mempelajari jenis-jenis website. Jenis-jenis website ada dua, yaitu website statis dan website dinamis. Nah, seperti apakah website statis itu? Nah, biasanya website statis bahwa isi atau konten halaman dari website tersebut tidak dapat mengalami perubahan atau tidak dapat berubah kecuali yang dilakukan perubahan oleh pemilik website. Nah, begitu. Jadi perubahan itu bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan program text editor. Jika dibutuhkan perubahan, maka bisa dilakukan oleh pemilik website. Nah, jadi hanya dia aja lah yang bisa merubah daripada konten atau isi website itu. Jadi yang lain atau yang melihat itu atau yang membaca itu tidak bisa. Nah, jadi biasanya halaman website statis itu jauh lebih sederhana dibanding dengan website dinamis. Nah, karena website statis ini cenderung lebih pribadi sifatnya. Nah, jadi kadang-kadang website ini dibuat sesuai dengan keinginan daripada pemilik website, lalu dituangkan informasi itu menurutnya bahwa informasi itu dibutuhkan oleh orang lain. Nah, begitu. Nah, kelebihan daripada website statis ini akan gitu. Nah, jadi website statis biasanya itu cepat untuk dikembangkan, artinya bisa lebih dinamis yang dilakukan oleh pemiliknya. Bila pemiliknya itu selalu merubah kontennya sesuai dengan kebutuhan informasi pada masa saat ini. Nah, gitu. Nah, ada efisien, artinya efisien itu tidak banyak yang masuk dari luar, gitu, ya. Nah, hanya menurut keinginan daripada si pemilik tersebut. Nah, apa kekurangan daripada website statis ini? Kan gitu. Tentu ada, ya. Salah satu diantaranya bahwa pemilik website itu harus memiliki keahlian khusus untuk mendesain daripada isi atau konten websitenya itu supaya terjadi adanya perubahan-perubahan yang lebih dinamis, yang lebih berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelemahan yang lain ini biasanya website itu kalau kontennya kurang bermanfaat itu biasanya jarang dikunjungi gitu, jarang dikunjungi. Jadi karena jarang dikunjungin, akhirnya websitenya itu udah website masa lalu lah begitu. Jadi sehingga masyarakat atau netizen kita katakan tidak lagi mengunjungi website kita itu. Website dinamis, seperti apakah website dinamis itu? Website dinamis itu memiliki konten yang isinya mengadaptasi atau menyesuaikan interaksi dari pengunjung gitu.
Artinya ya, perubahan pada data yang dijalankan oleh aplikasi secara berkala itu ya berubah dia. Misalnya ada contoh dulu berita-berita, misalnya website berita lah dulu kita katakan ya. Nah, website berita itu ya bisa dia berkembang bila mana ada masuk informasi-informasi yang baru misalnya. Nah, itu ya boleh diisi ya siapa saja tentunya ya. Informasi yang masuk itu, yang dari orang-orang itu yang masuk ya tentunya itu selalu disensor oleh pemilik website. Nah, begitu supaya websitenya itu memiliki norma atau kaidah yang baik gitu. Jadi perubahan-perubahan tersebut bisa dilakukan dengan teknik client side scripting menggunakan bahasa pemrogram web. Nah, jadi konten dalam website dinamis harus dioptimasi secara khusus. Kelebihan daripada website dinamis, satu, memiliki banyak fitur tambahan gitu. Jadi kalau website dinamis ya itu biasanya memiliki fitur yang lebih banyak. Nah, gitu. Yang kedua, mudah untuk dikembangkan. Nah, ini biasanya para desainer website yang sudah lebih paham tentang itu ya. Yang ketiga, lebih mudah menambah konten baru yang menarik pengunjung dari mesin pencari website itu biasanya diberikan supaya ada kemudahan untuk memberikan informasi yang baik. Yang keempat, memiliki fitur yang memudahkan pengelola dan pengguna untuk saling kerjasama. Artinya seperti saya katakan tadi, bila mana ada informasi yang baru, silahkan saja pengunjung itu boleh menambah informasi di website tersebut, tetapi selalu itu mendapatkan sensor atau mendapatkan kaidah-kaidah yang sesuai dengan pembicaraan itu, supaya jangan lari konten daripada pembicaraan atau informasi yang dituliskan pada website itu. Nah, gitu. Kelemahannya ini website dinamis itu biasanya sangat membutuhkan keahlian yang lebih dalam ya, atau yang lebih lebih dalam lah gitu ya. Dan membutuhkan waktu yang lama ya. Membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan daripada website tersebut. Dan yang kedua, tentu biasanya website dinamis ini ya membutuhkan biaya yang lebih mahal. Nah, itulah perbedaan website dinamis dan website statis. Kepada anak kami boleh ya mencari informasi yang lain sebagai perbandingan untuk memperdalam ya di mana beda ya keunggulan dan kelemahan dari masing-masing website statis dan website dinamis. Lama-kelamaan ada perkembangan teknologi ya, dan kini semakin banyak orang yang sadar akan banyaknya kelebihan website dinamis itu, sehingga banyak orang yang tertarik untuk cenderung menggunakan website dinamis. Alasannya, website dinamis itu memiliki fitur yang lebih banyak daripada website statis. Nah, juga memberikan kesan yang lebih proporsional gitu, atau yang lebih menggairahkan penyampaian informasi gitu. Dan melihat itu ada pengalaman tersendiri yang membuat menarik bagi pengunjung untuk mengunjungi website tersebut daripada website statis. Itu dia. Yang awalnya itu ya, perkembangan website itu adalah website dari statis, kemudian berkembang kepada website dinamis. Nah, jadi pada dasarnya website itu memiliki berbagai manfaat. Yang satu ya, memperluas jangkauan promosi. Ini tentunya bagi para pengusaha ya. Jadi dengan memiliki website ya, maka
maka produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh masyarakat itu ya dapat dilakukan melalui ya website atau melalui jaringan internet atau media sosial. Nah, gitu ya. Yang kedua, bisa menjadi media tanpa batas. Kenapa dikatakan menjadi media tanpa batas? Ya ini kan internet bisa menembus penghalang-penghalang sehingga ya melintasi benua, melintasi pulau. Nah, itu maksudnya ya. Melalui website itu ya. Nah, informasi dapat disampaikan. Itulah yang kita kenal dalam namanya apa? Dunia maya. Ya. Dengan memiliki website kita berarti sama saja memiliki banyak karyawan yang mempromosikan produk kita selama 24 jam. Kenapa dikatakan banyak memiliki karyawan? Sebab di mana saja pun itu bisa disampaikan gitu ya, tidak secara luring. Kalau luring itu mestinya atau konvensional, kalau banyak karyawan kita, banyaklah mereka menyampaikan kan gitu. Kalau ada 20 karyawan kita, 20 lah orang menyampaikan akan begitu. Jadi kalau melalui website, siapa saja yang membuka bisa mendapatkan informasi tersebut. Itu maksudnya ya. Ketiga, website juga bisa digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan sekelompok komunitas ya. Jadi melalui website kita bisa masuk bergabung dalam satu komunitas, misalnya ya kelompok fotografer misalnya ya, kelompok alumni misalnya. Nah, salah satu diantaranya seperti pembuatan WA kita dalam satu grup sekolah, satu kelas akan begitu. Nah seperti itu bisa dilakukan seperti itu. Demikianlah ya manfaat yang bisa saya sampaikan, ini hanya sebagai mengulang saja. Kita masuk kembali kepada jenis-jenis website ya. Kita bisa membedakan jenis-jenis website atau macam-macam website itu berdasarkan fungsinya ya. Jadi website itu adalah kumpulan dari satu atau lebih halaman yang saling berkaitan. Di dalamnya berisi informasi termasuk konten multimedia. Nah, kenapa dikatakan halaman yang satu berkaitan dengan halaman yang lain? Nah, ini satu teknik keunikan yang tersendiri dimiliki oleh multimedia. Sebab ada satu misalnya kata atau gambar kita desain sedemikian rupa dia, ya kata ini bisa kita linkkan kepada informasi yang lain begitu dengan teknik tertentu yang sudah disediakan di dalam fitur-fitur tersebut. Nah, begitu. Itu bisa kita lakukan. Artinya kita klik satu gambar, lalu gambar itu bisa menampilkan informasi yang lain. Nah, biasanya kalau para pebisnis, kalau misalnya ada gambar sepatu, ya diklik gambar sepatu, maka keluarlah informasi tentang sepatu tersebut, gitu maksudnya. Jadi itu haruslah didesain sedemikian rupa. Nah, jadi seperti apakah jenis-jenis website menurut fungsinya itu? Sebenarnya ini anakku banyak sekali, ya. Nggak bisa kita jelaskan sampai banyak begitu dalam pelajaran ini. Jadi saya hanya menyampaikannya aja, ya, menurut mana yang bisa kita pahami. Tetapi sangat banyak, ya, kalau bisa kita perhatikan di sini, ya, sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, ya, jenis-jenis daripada website tersebut itu sangat banyak sekali, ya. Tapi pada pelajaran ini, ya, saya hanya memberikan penjelasan yang penting-penting aja. Misalnya satu, website tentang profil perusahaan, company, ya, profil itu merupakan website sederhana yang tentu
saja ya. Website merupakan website sederhana yang isinya biasanya itu bersifat statis dan dibuat oleh perusahaan atau pebisnis. Kontennya atau isinya itu umumnya hanya menampilkan informasi tentang bisnis tersebut atau tentang perusahaan tersebut. Nah itu ya, itu biasanya ya, seperti menjelaskan tentang produk atau jasa, menjelaskan tentang visi atau misi, gitu. Nah, lalu bila mana kita ada mau menghubungi mereka, mereka sediakan ada halaman kontak, gitu. Misalnya email, begitu, ya, atau mengirim surat secara elektronik. Nah, jadi website company profil ini lebih fokus kepada desain tampilan yang menawan dan informasi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Ya, tetap ditampilkan dengan kedua e-commerce. Ya, e-commerce katanya orang. Jadi e-commerce adalah sebuah website yang memiliki fitur untuk melakukan aktivitas jual beli produk dan jasa melalui internet. Itu e-commerce ya. Dan ini selalu kita lihat itu ya, seperti orang jualan ini. Jadi website e-commerce ini memiliki fitur yang bisa menggantikan fungsi toko luring atau offline ya, menjadi toko online gitu ya, seperti menampilkan produk ya, pengecekan ketersediaan produk, pemasaran dan transaksi online ada tersedia di situ. Nah ya, dewasa ini sudah banyak ini, seperti ini kita kenal ya, di Tokopedia, Lazada ya. Nah, sudah banyak itu semua yang bisa dilakukan di situ. Oke. Nah, itu seperti itu. Dan kemudian website government ya. Nah, atau pemerintah. Jadi website ini biasanya website resmi yang dimiliki oleh pemerintah. Seperti di negara kita ini ya, pemerintah Indonesia ada websitenya. Ya, jadi pemerintah otonom ada, misalnya Sumatera Utara, ya, misalnya daerah-daerah yang lain. Jadi biasanya website resmi ini juga mengoperasikan website lainnya yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai suatu daerah berikut dengan peraturan-peraturan daerahnya. Jadi misalnya masalah pariwisata, ya, dinas perjalanan, misalnya. Kemudian ya masalah hukum, nah, dan banyak lagi hubungan yang bisa dihubungkan tersebut. Nah, ya, jadi salah satu website pemerintah yang selalu update ini senantiasa, ya, mereka lakukan agar terjadi perubahan-perubahan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian website personal, ini biasanya website personal inilah ya, website yang dimiliki oleh individu perorangan. Jadi website jenis ini merupakan website individu ya, atau website kelompok komunitas kecil misalnya ya. Biasanya itu isi daripada website itu ya berisikan informasi atau konten yang memang diinginkan oleh pemilik website menurut keinginannya. Kalau misalnya itu baik, mau ditampilkannya dikasih tahunya, misalnya siapakah diriku ini gitu misalnya ya, lalu diceritakannya dalam sejarah kehidupannya, ceritakannya sampai dia menikah misalnya ya. Nah, jadi ini biasanya banyak ya dimiliki oleh artis-artis lah misalnya ya, seperti itu. Website Instagramnya biasanya ada di situ. Nah gitu ya. Nah kemudian entertainment ya, website entertainment. Jika Anda mencari website yang berhubungan dengan hiburan ya, maka akan kita jumpai biasanya itu ya website promosi ya, website game online, website film atau
bioskop, ya, website untuk sebuah grup band atau penyanyi, ya, itulah yang termasuk kelompok daripada website entertainment. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi WhatsApp ini bisa kita cari di internet. Satu contoh, kapanlagi.com bisa Anda lihat gitu. Ya. Nah, itu contoh website entertainment. Nah, baik, itulah yang bisa saya berikan contoh kepada kita. Sebenarnya ada lebih banyak lagi jenis-jenis website tersebut. Nah, jadi kepada anak didik kami, saya harap ya untuk bisa menyelesaikan tugasnya ini ya, ini dia. Nah, seperti ini ya. Tugas kamu tuliskan dan beri penjelasannya 5 macam website. Ya, 5 macam website selain dari penjelasan yang tadi. Ya, selain penjelasan yang saya sampaikan tadi. Nah, ya. Nah, ini. Jadi tugasnya ini harap dikirim ya. Harap dikirim ke WA ya. Silakan menjapri paman. Saya harap ya dalam tempo 4 hari ini sudah bisa selesai kamu kerjakan. Oke. Nah, baik, selamat belajar. Sampai ketemu dalam pembelajaran yang akan datang.